Halo, apa kabar rekan-rekan? Nah, kali ini saya akan melakukan pembelian benih gurame ya. Nah, ini tidak terlalu banyak saya beli, sekitar 150 ekor dengan harga sekitar 2000-an dan ukurannya itu 2 inci 25 atau 2 inci setengah. Ini dia kolam guramenya. Nah, di sini banyak yang kosong ya. Ini sudah mulai belajar makan daun talas ya. Jadi nanti kita tidak repot-repot jika kita tidak sempat memberi pelet yang banyak, maka kita stok aja daun talas di kolam, maka dia sudah mulai memakan. Nih, kolamnya banyak yang kosong karena kemarin ada orderan sekitar 50.000 ekor bibit lele. Di sini lele mutiara dan guramenya yaitu gurame Padang. Di sini saya akan berbagi sedikit tips nantinya, yaitu tentang cara memilih benih gurame dan persiapan kolam untuk melakukan tebar gurame, tebar bibit nanti ya. Jadi tidak salah langkah kita dan tidak mengalami kematian. Nah, ini langsung kita cek ke lokasinya. Ini akan persiapan penghitungan gurame, karena kemarin gurame yang saya tebar 1000 ekor sudah umur sekitar 5 bulan ke 6 bulan dan 2 bulan lagi sudah bisa dipanen ya, ukuran sekilo 3 sekilo 2. Nah, ini kolamnya hanya tinggi air sekitar 5-10 cm, namun diberi tutup berupa dedaunan ya, daun kelapa sawit agar tempat berlindung ikan gurame. Nah, itu yang pemiliknya sudah mulai mengambil ikannya. Ini sudah mulai dihitung. Contoh bibit yang sehat yaitu lincah ya, lincah, tidak ada bintik-bintik putih di tubuhnya, gesit dan tidak berdiam diri ketika disenggol ya atau dipegang. Nah, ini sangat sehat dan ini ukurannya sudah besar malah menurut saya ya. Jadi tips dalam tebar benih ikan yang pernah saya pelajarin yaitu jangan tebar di awal bulan Agustus ya. Karena apa? Karena pengalaman yang saya alami ketika kita tebar benih di bulan Agustus ke September itu karena pergantian musim ya. Kalau di mana-mana atau daerah saya ini Sumatera Utara itu musim penghujan masuk. Jadi buat kita yang mempunyai kolam semen ataupun terpal, curah hujan yang sangat tinggi itu mempengaruhi keadaan ikan ya. Nah, yang pertama yaitu jamur. Saya pernah mengalami ketika saya membeli 1200 ekor itu mengalami jamur, dan sudah saya beberapa kali pindah kolam tetap saja karena setiap harinya hampir hujan dan tidak ada cahaya matahari sedikit pun. Nah, di situ saya sangat menjadikan pelajaran buat saya bahwa kalau bisa kita tebar benihnya yaitu di bulan Oktober ya, Oktober ke atas. Nah, itu menurut pengalaman saya di daerah Sumatera Utara. Nah, jadi buat rekan-rekan harus bisa membaca kondisi cuaca saat ketika hendak tebar benih, jangan sampai mengalami kegagalan. Dan sampai sekarang 1200 ekor itu saya hitung hanya sekitar tinggal 300 ke 400 ekor saja. Nah, itu menjadi pelajaran bagi saya. Nah, jadi buat rekan-rekan terutama pemula ya, kalau mau tebar benih ya cari aman saja ya, entah di bulan Januari sampai ke Juli gitu ya. Nah, tapi itu tidak mempengaruhi juga sebenarnya, tergantung perawatan teman-teman dan kolam teman-teman ya, karena itu hanya pengalaman pribadi saya. Karena sebelumnya saya tebar di bulan Maret 1000 ekor dan sampai sekarang kematian
hanya sekitar 10 sampai 15 ekor. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat ya. Nah, ini karena ada kolam kosong, jadi saya singgah untuk membeli benihnya. Jadi buat rekan-rekan yang mempunyai pengalaman yang berbeda, mohon di-share di kolom komentar biar kita sama-sama belajar tentang budidaya ikan gurame ini. Karena menurut saya budidaya gurame ini cocok buat kita yang tidak memiliki waktu banyak dalam mengurusi ikannya ya. Nah, jika kita berpergian selama 2 hari 3 hari pun hanya kita tinggal stok daun talas saja di kolam, dan itu akan menjadi makanan buat mereka. Nah, ini mulai pemakingan. Setelah itu kita langsung ke cara pemasukan ke tempat media. Nah, ini kolam saya, dan ini bibitnya masih sehat. Ini perjalanan sekitar 20 menit saja. Ini kolam saya, ini sudah saya endapkan airnya selama 3 hari. Ini kedalaman sekitar hanya 10 cm ya. Nantinya ini akan kita berikan tanaman eceng gondok untuk tempat berlindung dia, dan tetap sehat karena terus terkena matahari ya. Tidak perlu dalam-dalam ketika masih kecil ya. Nah, ini bukan airnya yang hitam ya, ini dasarnya hitam karena sudah saya gosok pun tetap hitam bawahnya, bekas lumut peliharaan ikan gurame. Nah, ini kita diamkan dulu. Kita masukkan, kita buka plastiknya, kita diamkan selama beberapa menit, yaitu 10 hingga 15 menit, agar dia beradaptasi dengan suhu air yang ada di kolam. Setelah itu baru nanti kita tuangkan ya. Nah, ini mari langsung saja kita tuangkan, dan berharap semoga nantinya ikannya sehat terus ya. Juga buat rekan-rekan bisa menjadi pembelajaran, karena pengalaman pribadi itu lebih berharga ya, karena kita mengalaminya sendiri, dan pengalaman pribadi bisa juga didukung dengan pengalaman orang lain sehingga pengalaman pribadinya menjadi baik ya, tidak buruk. Itu tadi. Jadi kita harus banyak belajar. Oke, setelah kita masukkan, maka ini kita tambahi dengan daun eceng gondok ya. Dan sebelum kita tebar, sebaiknya kita tabur garam ya. Jika Anda tidak memiliki garam krosok ya, garam khusus perikanan, maka Anda juga bisa menggunakan garam dapur ya. Dan selama ini saya tidak pernah menggunakan garam perikanan, saya hanya menggunakan garam dapur, dan alhamdulillah itu juga ampuh ya untuk menangkal penyakit yang akan tumbuh. Nah, ini kita kasih eceng gondok untuk tempat dia berlindung nanti dari sengatan matahari. Oke, sampai di sini dulu kawan. Semoga sukses dalam berbudidaya. Mari ciptakan peluang usaha. Salam sukses.